Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Salsa silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. amin. Oke, Ibu mau tanya kehadirannya dulu. Salsa, Hadir Ibu. Salsa, hadir Ibu. Alia, Hadir Ibu. mau hadir semua ya? Ya Ibu. Oke, sebentar Sa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran supaya anak-anakku semuanya semangat untuk belajar, nah kita ice breaking dulu. Yeay. Oke, semuanya silahkan berdiri. Kita bergoyang. Bergoyang kita. Oke. Ikuti ya yang gambar. Silahkan bergerak seperti pada gambar. Bergoyang kita, Sa. Alia. Bergoyang kita. Oke, sekarang lebih lambatnya. Nah, oke. Tadi sudah speaking, jadi Ibu harap anak-anakku semuanya sudah semangat untuk belajar. Iya Ibu. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Ada gambar apa? Ada gambar bagian tubuh tumbuhan. Nah, jadi ada yang sudah tahu hari ini kita belajar apa? Belajar mengenal bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, benar sekali Nak Salsa. Jadi hari ini kita akan belajar bagian tubuh pada tumbuhan. Yeay. Nah, tujuan kita belajar bagian tubuh dari tumbuhan yaitu untuk supaya anak-anakku semuanya mengenal bagian tumbuhan dan beserta fungsinya, supaya anak-anakku semuanya tahu pada bagian-bagian tumbuhan itu. Nah, yang pertama, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa fungsinya akar? Untuk menyerap air dari tanah Ibu. Nah, betul sekali Nak Salsa. Jadi akar berfungsi untuk menyerap air dan zat-zat dari bawah tanah. Selanjutnya ada batang. Batang berfungsi untuk menghantarkan
sebagai calon tumbuhan baru. Nah, biji pada buah tomat itu bisa kita jadikan sebagai bibit lagi supaya bisa lagi kita tanam. Oke, paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, karena anak-anakku semuanya sudah paham dengan bagian tubuh pada tumbuhan, sekarang Ibu mau bagi kelompok dan memberikan tugas. Yeay, dapat tugas. Oke, bagi kelompok yang ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti saya Ibu bantu ya. Yeay, Ibu. Oke. Sekarang silakan menggambar jenis-jenis akar. Tahu kan jenis akar kita pelajari minggu lalu? Iya, tahu, Ibu. Silakan gambar jenis-jenis akar, lalu gambar juga satu atau utuh satu tumbuhan, gambarkan dan jelaskan beserta fungsinya, lalu dipresentasikan di depan. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke. Oke, jelaskan menggambar jenis-jenis akar dan satu bagian tumbuhan yang telah dijelaskan di sini. Oke, kalau ada yang tidak dimengerti silahkan bertanya ya. Ini dulu. Namanya udah. Wah, gambar aku cantik sekali loh. Masa ya? Gak mau. Wah, kakak. Gimana tadi kertasku sama apa? Sudah Ibu. Kertasku sama mana? Ada orang juga? Gambar apa sama gambar? Gambar kok pohon itu begini. Akan mau tahu akan serabut. Agak tunggal, agak biasanya dia kan serabut. Apa agak serabut berhubungnya? Berserabut kecil-kecil, sudah rapuh. Sudah rapuh. Malah gambar Bukan itu kayak ada pohon enggak? Yang banyak. Serabut saya. itu pohon itu gambar ke atas sembarang. Ya enggak apa itu.
mati, Bu. Wah, gambar Nak Salsa cantik sekali. Jelas, aku kan tukang gambar. Tapi lebih Sasa lebih cantik loh. Karena Sasa diwarnai. Harus dihargai, Bu. Iya, semuanya sama-sama cantik. Oke, kalau sudah selesai silakan angkat tangannya. Iya, Bu. Sudah, Ibu. Oke, kelompok salsa, kelompok satu sudah selesai. Kita tunggu dulu temannya yang lain yang belum selesai. Sudah selesai, Kak Sasa? Sudah, Bu. Oke. Oke, karena semuanya sudah selesai, silahkan masing-masing kelompok naik mempresentasikan dan beritahu temannya yang lain apa yang sudah dikerjakan. Boleh, siapa duluan nih, Bu? Oke, silahkan kelompok satu dulu, silahkan Nak Salsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil gambar saya, yaitu saya menggambar akar serabut dan juga ada pohonnya. Begini ya, akar serabut itu berserabut, ada daunnya, ada batangnya, ada buahnya, ada bunganya. Nah, bagus sekali Nak Salsa. Oke, beri aplaus dulu untuk temannya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tunggu, Ibu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Nah, jadi di kelompok kami sudah menggambar satu buah tanaman, yaitu tanaman sayur tomat. Jadi terdiri dari daun, buah, bunga, kemudian ada batang dan akarnya. Nah, jadi di sini pertama-tama kita mulai dari akar. Jadi akar itu berfungsi sebagai menyerap air dari dalam tanah. Kemudian selanjutnya ada batang.
Jadi di sini fungsi batang yaitu menghantarkan dari akar menuju ke batang. Kemudian fungsi daun yaitu sebagai tempat berfotosintesis. Lalu bunga yaitu berfungsi sebagai tempat berkembang biak. Dan yang terakhir ada buah. Jadi buah fungsinya biji. Nah, bagian cabang-cabang ini namanya akar. Itu jalannya masuk akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya pohon beringin. Akar melekat juga bertumbuh di batang dan berbunga untuk menempel dan memanjang. Seperti yang perhatikan baik-baik ya. Lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk. Nah, karena videonya sudah sangat jelas. Nah, dari video di atas apakah semua anak-anakku sudah paham? paham Ibu. Ibu. Oke, karena waktu Ibu juga sudah mau habis. Jadi, dari penjelasan tadi dan presentasi temannya, silahkan gambar jenis-jenis akar, ada berapa jenis akar dan ada berapa, tadi sudah jelas, ada berapa sudah dijelaskan oleh video pembelajaran. Nah, yang sudah dijelaskan silahkan digambar yang mana itu akar tunggang, serabut. Oke, paham? Paham. Nah, selain menggambar akar, silahkan juga menggambar tumbuhan utuh tubuhnya. Yang tubuhnya itu utuh. Oke, digambar, diwarnai, dituliskan fungsinya, dijelaskan. Minggu depan Ibu akan memeriksa satu-satu. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nanti Bu saya pakai krayon boleh? Nah, boleh. Jadi, ada yang tahu atau bisa menjelaskan apa yang telah dipelajari hari ini? Kita hari ini itu belajar tentang akar tunggang dan akar serabut dan juga tumbuhan-tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan mulai dari akar, daun, batang, bunga dan buah. Nah, betul sekali, tidak salah. Jadi hari ini kita sudah belajar tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya dan mengenal jenis-jenis akar. Nah, satu lagi deh, Ibu mau tanya bagaimana perasaannya sudah belajar IPA hari ini. Siapa yang bisa? Bagaimana perasaannya hari ini? Saya Ibu. Jadi perasaan saya hari ini sangat bersemangat dan sangat senang karena saya bisa mengetahui lebih luas mengenai bagian tumbuh-tumbuhan dan ternyata tumbuhan juga mempunyai tubuh dan banyak fungsinya seperti tubuh manusia. Nah, bagus sekali Nak Sasa, terima kasih. Nah, oke, karena sudah menjelaskan perasaannya hari ini. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya anak-anakku semua berdoa terlebih dahulu supaya perjalanannya nanti selamat sampai di rumah. Dan saya minta anak-anakku semuanya langsung pulang saja, tidak usah ada yang singgah-singgah. Paham? Baik, anak-anak? Ibu. Baik Bu. Oke, silahkan Nasasa pimpin temannya untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga anak-anak semuanya sehat selalu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusal Sabarahman sebagai observer dari Saudari Alia Anwar, di mana sudah melakukan tag video tentang keterampilan membuka dan menutup, menjelaskan dan variasi, dan juga membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, pada komponen keterampilan membuka pelajaran, Saudari Alia menunjukkan penguasaan keterampilan membuka pelajaran secara sangat baik. Ketika masuk kelas, dia langsung menatap posisi tubuh dengan percaya diri dan menggunakan intonasi suara yang jelas untuk menaikkan perhatian siswa. Kontak matanya menyeluruh ke seluruh bagian kelas sehingga semua siswa merasa diperhatikan. Ia mulai kegiatan dengan sebuah cerita singkat yang relevan dengan materi hari itu, sehingga anak-anak langsung fokus dan terlihat antusias menunggu kelanjutan pembelajaran. Alia juga menyiapkan alat bantu berupa gambar dan model sederhana yang ia tampilkan di awal sebagai pemantik, di mana berhasil membuat siswa penasaran. Interaksi awal diceritakan Alia sangat bervariasi, mulai tanya jawab singkat hingga meminta beberapa siswa menyampaikan pengalaman mereka yang berkaitan dengan materi. Pola interaksi seperti ini membuat suasana kelas terasa hidup sejak menit pertama. Dari sisi motivasi, Alia mampu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa melalui bahasa yang hangat dan ekspresif. Ia memberi penguatan pada jawaban yang muncul, sekalipun masih sederhana. Guru juga tampak mampu menciptakan suasana emosional yang positif sehingga siswa merasa berani berbicara dan tidak takut membuat kesalahan. Selanjutnya, Alia memberikan acuan yang jelas mengenai tujuan pembelajaran. Ia menyampaikan apa yang akan dipelajari, apa yang diharapkan siswa pahami di akhir kegiatan, serta bagaimana proses pembelajaran akan berjalan. Siswa terlihat memahami alur kegiatan karena Alia menyampaikan dengan runtut dan disertai contoh sederhana. Di bagian akhir pembukaan, Alia mengaitkan materi baru dengan pengetahuan awal siswa. Ia bertanya tentang pengalaman sehari-hari yang dekat dengan topik, kemudian menghubungkannya dengan konsep yang akan dipelajari. Cara Alia menghubungkan ini yang sudah dikenal dengan materi membuat anak-anak lebih mudah masuk ke pembelajaran dan dapat memahami konteksnya. Nah, pada bagian menutup pelajaran, Alia sudah melakukan tinjau kembali, yaitu mengulang garis besar atau poin penting pembelajaran, membuat rangkuman, dan juga memberi pertanyaan tes singkat atau memberikan PR. Secara keseluruhan, Alia sudah memenuhi komponen membuka dan menutup pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan dan variasi. Nah, pada keterampilan menjelaskan di sini, Saudari Alia menunjukkan keterampilan menjelaskan yang sangat baik. Sepanjang proses pembelajaran, dari awal menyampaikan materi, Alia berbicara dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit, sehingga membuat siswa cepat tangkap maksud yang ingin disampaikan. Selain kejelasan, Alia juga mampu menjaga keterkaitan antara konsep yang satu dengan yang lain. Setiap bagian penjelasan dirangkai secara runtut,
sehingga siswa memahami hubungan antara informasi awal, contohnya, serta aktivitas yang akan dilakukan. Transisi antar topik disampaikan dengan halus dan tidak terputus, membuat alur pembelajaran tetap terarah. Dalam memberikan contoh, Alia menggunakan contoh yang relevan dan dekat dengan kehidupan siswa, sehingga abstraksi materi menjadi lebih konkret. Ia beberapa kali mengaitkan materi dengan situasi sehari-hari, misalnya menggunakan benda-benda di kelas sebagai ilustrasi. Pendekatan ini membantu siswa memvisualisasikan konsep yang dipelajari. Selain relevansi contoh, Alia juga menunjukkan kemampuan menjelaskan secara logis dan sistematis. Penjelasan dimulai dari hal yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks, sesuai konsep pembelajaran dari konkret ke abstrak. Struktur penjelasannya tidak lompat-lompat dan setiap poin dijelaskan dengan alur berpikir yang mudah diikuti. Kedua, keterampilan mengadakan variasi. Saya mencatat bahwa Alia menunjukkan kemampuan mengadakan variasi dengan sangat baik selama pembelajaran berlangsung. Pada aspek variasi suara, Alia mampu mengatur intonasi dengan tepat, menguatkan suara saat ingin menarik perhatian siswa, dan melembutkannya ketika memberikan instruksi yang membutuhkan ketenangan. Perubahan intonasi ini menjaga siswa tetap fokus dan mencegah suasana kelas menjadi monoton. Dalam hal variasi gerak dan posisi, Alia tidak hanya berada di satu titik. Ia bergerak mendekati beberapa kelompok, berpindah posisi saat memberi penjelasan, dan sesekali berdiri di tengah kelas untuk memastikan semua siswa terjangkau secara visual maupun auditif. Gerakan yang dinamis ini membuat siswa merasa diawasi secara positif dan meningkatkan partisipasi mereka. Alia juga memanfaatkan variasi media dan metode, tidak terpaku pada satu bentuk penyampaian materi. Ia menggabungkan penjelasan lisan dengan penggunaan benda konkret, aktivitas kelompok kecil, dan contoh visual. Penggunaan media yang beragam membantu siswa memahami materi melalui berbagai jalur belajar, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Selain itu, ia mampu menerapkan variasi dalam pola interaksi, bergantian antara tanya-jawab kelas, diskusi kelompok, dan respon individual. Pola ini membuat siswa mendapat kesempatan terlibat, tidak hanya siswa yang aktif, sehingga pemerataan interaksi dapat terlihat jelas. Secara keseluruhan, Alia sudah memenuhi komponen keterampilan menjelaskan dan juga mengadakan variasi. Yang terakhir yaitu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Saya melihat bahwa Alia mampu memimpin diskusi kelompok kecil dengan sangat baik dan memenuhi seluruh indikator keterampilan ini. Pada tahap awal, ia berhasil memusatkan perhatian siswa dengan merumuskan tujuan diskusi secara jelas dan menyampaikan permasalahan yang akan dibahas. Ia juga menandai hal-hal yang tidak relevan sehingga arah diskusi tetap fokus. Ketika siswa mulai mengemukakan pendapat, Alia menunjukkan kemampuan yang baik dalam mempelajari urunan pendapat dengan cara memparafrase, merangkum, dan menguraikan kembali ide siswa. Tindakan ini membantu semua anggota kelompok memahami inti gagasan serta mendorong alur diskusi tetap berjalan secara terarah. Dalam mengelola dinamika diskusi, Alia mampu menganalisis pandangan siswa dengan memberikan pertanyaan klarifikasi dan menggali alasan di balik pendapat yang muncul. Ia tidak langsung menyimpulkan, tetapi memberi ruang bagi siswa untuk mempertajam argumen mereka. Sikap ini menunjukkan kemampuan Alia dalam mendorong berpikir kritis. Untuk meningkatkan keterlibatan, Alia aktif meningkatkan partisipasi siswa dalam mengajukan pertanyaan pemantik, memberikan contoh, serta menghubungkan topik diskusi dengan pengalaman keseharian siswa. Alia juga sangat baik dalam menyebarkan kesempatan bicara. Ia memastikan bahwa tidak hanya siswa tertentu yang mendominasi, tetapi juga siswa yang tercenderung pasif turut dipanggil dan diberi kesempatan untuk berbicara. Alia menutup diskusi dengan merangkum hasil pembahasan, menegaskan poin-poin penting yang telah disepakati, dan memberikan arahan tindak lanjut yang relevan. Penutupan ini membuat seluruh proses diskusi menjadi utuh dan bermakna. Secara keseluruhan, Alia telah memenuhi seluruh komponen dalam keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.